Ya, Bapak Ibu sambil ini aja Bapak Ibu. Pak Diarto bisa nggak di ini unmute dulu ya? Silakan Bapak Ibu ya, saya mulai aja ya Bapak Ibu ya, jam 4.30. Bapak Ibu sambil ini kita menyelesaikan azan dulu. Kita izin share screen dulu Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak. Bapak Ibu, apakah azannya sudah berakhir Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke, baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini ada yang bocor ya Bapak Ibu ya? Ya, waalaikumsalam Pak Aswin. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu. Ya, senang sekali berjumpa Bapak Ibu di ruangan ini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita kali ini, kita berdoa sejenak Bapak Ibu menurut agama dan keyakinan masing-masing Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Silakan. Berdoa dicukupkan. Bapak Ibu ada yang bocor ya Bu, nyanyi ya, tolong di unmute dulu Bu nyanyi. Saya izin ulang share screen ya Bapak Ibu tadi karena tidak bergerak ininya. PPT-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Ibu. Ada yang bocor ya Pak Fir ya. Boleh dikontrol audionya Bapak. Pak Fira, boleh di-unmute mikrofonnya? Sudah Bu. Masih itu Pak? Masih mute tuh. Sudah jelas Bu. Enggak, masih bocor itu kayaknya Bapak punya audio itu. Ya oke, terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu, saya
ingin berpantun sejenak Bapak Ibu pada perjumpaan kita ini. Pergi ke pasar membeli kangkung. Cakep. Pulang-pulang membawa ikan sepat. Cakep. Salam kenal BGP Lampung. Cakep. Selamat datang di elaborasi pemahaman CGP hebat. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih ada yang bocor ini Bapak Ibu, mohon dikendalikan unmute-nya, mikrofonnya. Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri, namun terlebih dahulu saya mengucapkan salam kenal terlebih dahulu Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada BGP Lampung yang telah memfasilitasi kita pada kegiatan elaborasi pemahaman sore ini. Saya ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya, kolaborasinya Bapak Ibu PP, Bapak Ibu fasilitator yang telah membersamai CGP kita di ruangan ini, dan salam kenal dan terima kasih juga untuk CGP hebat-hebat Kota Bandar Lampung yang ada di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya bernama Heni Widiawati. Saya seorang pengajar Bapak Ibu di SMK Negeri 2 Palu, SMK Pusat Keunggulan. Saya sudah bersama di PGP ini sejak awal pertama berdirinya Bapak Ibu. Alhamdulillah masih dipercaya untuk menemani rekan-rekan calon guru penggerak. Bermula dari pengajar praktik pada angkatan pertama di Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah. Waktu itu CGP-nya melakukan aktivitas 9 bulan waktu angkatan pertama itu Bapak Ibu. Jadi kami turun di Parimo itu ada 9 bulan Bapak Ibu. Kemudian artinya 9 bulan itu setiap bulannya 1 minggu di area Parimo, karena Parimo itu tidak di Kota Palu. Kemudian memfasilitasi CGP Kota Kendari pada angkatan kelima. Setelah itu memfasilitasi CGP angkatan ke-8 Kota Semarang. Dan kemudian menjadi CGP Rekoneksi Angkatan ke-8. Alhamdulillah sudah lulus Bapak Ibu sebagai guru penggerak. Dan sementara ini sedang memfasilitasi CGP Angkatan ke-10 Toli-Toli Sulawesi Tengah. Dan juga sebagai pengajar juga di Angkatan 9, 10, dan 11 di ruangan ini Bapak Ibu. Dengan perjalanan saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu hebat di ruangan ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja pada kegiatan hari ini. Salam dan bahagia. Bapak Ibu tentu sudah pernah mendengar kata salam dan bahagia. Kalau di guru penggerak itu pasti ada salam dan bahagia. Kira-kira di antara Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan kira-kira apa maknanya Bapak Ibu? Boleh satu orang untuk menyampaikan maknanya, silakan. Silakan raise hand Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Fira. Silakan Bapak, belum kedengaran suaranya. Habis dulu aja.
Lanjut saja ke Pak Sabikis aja ya Bapak ya. Pak Sabikis boleh mewakili Bapak ya? Bapak? Izin Bu, apa bisa saya mewakili Bu? Cek Bu. Bu Heni? Bu Heni? Halo? Bu? Bu Heni suaranya nggak kedengaran, Bu. Iya. Apakah kedengaran sekarang Bapak Ibu? Nah, sekarang sudah. Terdengar Ibu. Oke. Boleh saya Ya, mewakili Ibu? Silakan Bu Fitri ya. Oke, makna dari ucapan salam dan bahagia. Makna ucapan dari salam adalah segala terpenuhinya segala kebutuhan, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Makna dari bahagia adalah terpenuhi segala batinnya. Jadi makna salam dan bahagia adalah terpenuhinya segala pendidikan yang bahagia, yang menuju kebahagiaan lahir dan batin. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri ya. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk pendapatnya Bu Fitri ya. Jadi kita selalu mengucapkan salam dan bahagia Bapak Ibu ya. Dimanapun biasa kita mengucapkan salam, karena maknanya karena kita ingin memberikan keselamatan buat orang lain dan juga kita ingin selamat juga Bapak Ibu ya. Dan bahagia juga kita berharap orang lain juga bahagia dan kita pun bahagia ya Bapak Ibu ya. Sehingga ada ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Jadi ada ucapan yang sebenarnya mendoakan kita untuk bisa bahagia dengan mengucapkan salam tersebut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk modul 1.1 pemikiran filosofi pemikiran Bapak KHD ini pengembang modulnya adalah Pak Simon Petrus Rafael. Beliau yang mengarang buku modul 1.1 Bapak Ibu. Sebelum elaborasi biasanya kita berjumpa dulu secara dunia maya dengan pengembang dengan memahami apa yang diinginkan pengembang terkait dengan modul yang mau disampaikan ke Bapak Ibu CGP. Bapak Ibu, kita lanjut untuk kegiatan belajar. Sebaiknya setiap kegiatan belajar kita mulai dengan komitmen belajar ya Bapak Ibu ya, sehingga kita antara kedua belah pihak bisa saling berinteraksi dengan positif ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti ketika dengan para siswanya Bapak Ibu juga bisa melakukan komitmen sebelum belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita berinteraksinya? Yaitu yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman. Kemudian semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka berikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Konsisten dalam waktu saat mempresentasikan ide, bertanya, dan berbagi pengalaman. Kemudian tekan ikon raise hand jika hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sedang berbicara, mohon menunggu untuk dipersilakan. Semua peserta membuka video. Bila terkendala jaringan, peserta boleh menutup video. Chatbox digunakan sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Menjaga ketenangan ruangan virtual dengan selalu memonitor mikrofon dan video agar proses pembelajaran menjadi kondusif dan bermakna. Dan untuk rekaman kita
titip saja untuk BGP saja untuk merecordingnya Bapak Ibu. Dan hal ini tadi saya minta untuk dijadikan co-host sehingga bisa nanti jika ada BGP ada kendala, saya bisa menutup recording seperti itu Bapak Ibu. Ini komitmen belajar kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan? Pas ya Bapak Ibu ya. Jika pas kita berikan emoji tanda sepakat Bapak Ibu. Kita berikan emoji jempol Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Oke. Saya juga memberikan jempol ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu hadir seutuhnya atau present dan mindfulness pada kegiatan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan tenangkan hati dan pikiran. Maaf ini PPT ini tidak bergerak ya Bapak Ibu ya? Tidak Tidak bergerak. bergerak. Tidak bergerak, Bu. Nah, Oh, saya izin coba ulang lagi menayangkannya Bapak Ibu. ya Bu, tidak bergerak. Pak Fira, audionya Pak Fira, mohon dikontrol. Iya, kebuka lagi Bapak. Oke Bapak Ibu, sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon maaf ini tidak bisa maksimal Bapak Ibu ya, karena tidak kelihatan nanti wajah peserta kalau saya kasih full ini tayangannya ini. Tapi bisa kebaca ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, harapannya bisa hadir seutuhnya Bapak Ibu pada kegiatan ini. Saya ingin Bapak Ibu 1-2 menit kita duduk rileks dulu Bapak Ibu. Rileks Bapak Ibu, yang terdengar hanya instruksi saya saja Bapak Ibu, yang lainnya mohon di-unmute mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu sambil bernapas seperti biasanya. Bapak Ibu merasakan napas masuk di hidungnya kita Bapak Ibu dan dihembuskan lagi. Mohon ditenangkan pikirannya, mohon direlekskan pikirannya. Dan kakinya tetap menapak di lantai ya Bapak Ibu ya. Silakan bernapas Bapak Ibu. Dan menghembuskan lagi. Boleh memejamkan mata, boleh juga memandang ke depan. Tapi tanpa beban dan rilekskan wajah-wajah kita yang tadi sempat mungkin ngedumel atau apa. Supaya rileks lagi otot-otot wajahnya, rahangnya. Pundaknya juga Bapak Ibu. Direlekskan di samping pikirannya. Berdamai sejenak Bapak Ibu dengan semua beban. Kemudian silakan Bapak Ibu hadir seutuhnya di ruangan virtual ini Bapak Ibu dengan menarik napas panjang dan menghembuskannya. Merasakan napas yang masuk dan mengeluarkan napas dari mulut. Silakan 1 kali lagi Bapak Ibu. Satu kali lagi Bapak Ibu terakhir menarik napas dengan mengucapkan rasa syukur dan menghembuskannya. Baik Bapak Ibu, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan jempol, berarti sudah bisa mindful ya Bapak Ibu ya, mindfulness ya. Nah Bapak Ibu, kita di modul ini elaborasi pemahaman pemikiran KHD ini, filosofi pemikiran KHD. Tujuan pembelajaran kita pada sesi elaborasi kali ini Bapak Ibu yaitu peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran
filosofi pendidikan KHD dalam forum diskusi Bapak Ibu. Jadi kita nanti lebih banyak berdiskusi ya Bapak Ibu ya, diskusi tanya jawab, saling sharing ya Bapak Ibu ya. Nah, capaian pembelajaran ini diharapkan adanya peserta memiliki pemahaman terhadap reflektif kritis tentang dasar-dasar pendidikan KHD melalui diskusi virtual, sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD pada konteks kelas dan sekolah. Jadi diharapkan nanti capaian pembelajaran kita, di samping kita paham, kita juga memiliki sikap reflektif kritis dalam merefleksikan dasar-dasar pemikiran KHD, Bapak Ibu. Nah, aktivitas kita nanti alurnya seperti ini, Bapak Ibu. Tadi sudah ada perkenalan, komitmen belajar, refleksi pembukaan, materi dasar, kemudian nanti ada refleksi di Padlet, dan sebelum penutup nanti saya ingin Bapak Ibu pengajar praktik maupun fasilitator mewakili nanti memberikan penguatan juga terhadap CGP terkait pembelajaran hari ini ya. Boleh ya Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu Fasil? Boleh, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada refleksi personal, Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan di sini tentang refleksi personalnya kita, yaitu pertanyaan reflektifnya, yaitu yang pertama, pikirkan dan tuliskan satu pengalaman Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang merefleksikan, mencerminkan pemikiran KHD. Yang kedua, bagaimana perwujudan menuntun yang Bapak Ibu lihat dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, apa relevansi pemikiran KHD terkait dengan pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak dalam peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Silakan 2 menit untuk direnungkan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mewakili untuk menyampaikan refleksi personalnya. Silakan raise hand Bapak Ibu, satu orang mewakili. Ibu Fili mungkin bisa menyampaikan refleksinya, Bu Fili. Atau silakan raise hand Bapak Ibu. Ya, Bu Rita, silakan Bu Rita. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bu Heni dan yang saya hormati para PP dan fasilitator yang mungkin hadir di sini serta rekan-rekan sejawat. Baik, di sini saya akan mencoba merefleksikan diri mengenai pertanyaan yang sudah disajikan oleh Bu Heni. Yang pertama,
pikirkan dan tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Baik, Ibu di sini menurut saya berarti di sini saya harus menjadi guru yang memberikan teladan yang baik serta menjadi guru yang selalu memerdekakan pembelajaran untuk murid saya. Itu menurut saya yang pertama. Lalu yang kedua, menuntun di sini berarti membawa siswa saya menerapkan falsafah Sakai Sambayan, yaitu untuk kebudayaan di masyarakat Lampung ya Bu, yaitu dengan mencerminkan Jumat bersih. Sakai Sambayan sendiri itu artinya adalah bergotong royong. Lalu yang ketiga mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita perlu Bu, karena kita tahu bahwa murid atau peserta didik kita itu adalah manusia yang unik. Jadi, dengan keunikan itu, biarkan mereka untuk menggali potensinya. Kodrat zaman di sini maksudnya adalah kita sebagai pendidik, mari kita memberikan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, yaitu salah satunya dengan mengembangkan abad ke-21 atau menggunakan teknologi dalam pembelajaran Ibu seperti itu. Lalu yang terakhir, relevansi pemikiran KHD yang berpihak pada anak, menurut saya salah satunya adalah saya sebagai pendidik harus bisa menyajikan pembelajaran yang menarik Ibu, dari metode dan model pembelajaran yang menarik agar peserta didik saya atau murid saya senang. Kemudian di dalam pembelajaran juga saya harus menyepilkan ice breaking, kemudian menggunakan media yang benar-benar mendukung pembelajaran peserta didik saya. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Masih unmute ya Bapak Ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya terima kasih Bu Rita telah menyampaikan refleksinya tadi menjadi teladan dan memerdekakan murid sebagai guru, kemudian menerapkan budaya lokal, Saka Saya Sabayan untuk bergotong royong, menggunakan IT dalam pembelajaran dan melakukan pembelajaran yang menarik. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya refleksinya Bu Rita. Terima kasih Bu Rita. Berikutnya Bu Mary, silakan Bu Mary, sudah raise hand. Kita berakhir pada Bu Mary dan Bu Rizka, kemudian kita lanjut materi. Silakan Bu Mary. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Heni, kepada rekan-rekan semua yang telah memberi kesempatan saya untuk menanggapi dari pertanyaan refleksi personal kita siang ini. Izin Ibu Heni menyampaikan pendapat saya. Baik. Menurut saya pemikiran dan pikiran dan pengalaman saya yang terkait dengan pembelajaran KHD yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran KHD, salah satunya adalah memberikan kemerdekaan kepada siswa dan siswi kita dalam belajar, artinya tanpa paksaan dan tanpa tekanan. Kebebasan dalam memilih sumber belajar dan cara belajar yang sesuai dengan anak juga harus kita pikirkan. Tetap kita juga harus memperhatikan budi pekerti anak-anak kita. Kemudian dalam konteks sosial budaya yang kata menuntun, perwujudan dari menuntun yang kita lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya, khususnya dari daerah Lampung, ya. Kita harus memberikan teladan yang baik untuk mereka dalam perwujudannya dalam proses pembelajaran, baik keteladanan sikap, kemudian karakter, perilaku, karena anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat dan tentunya yang mereka rasakan, seperti itu. Kemudian, mengapa pendidikan di Indonesia ini perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut saya itu sangat penting. Karena kodrat alam otomatis tidak bisa ditinggalkan.
berbarengan dengan kodratnya sebagai anak-anak. Namun kita harus juga memperhatikan bakat dan potensi mereka serta kemampuan mereka itu pasti berbeda, dan itu harus kita sesuaikan dengan kodrat zamannya. Kadang pada saat kodrat mereka saat ini adalah mereka hidup di zaman yang tentunya berkembang luas dan memang perlu perhatian yang lebih lebih besar lagi dari kita, guru-gurunya ataupun orang tua di rumah. Nah, kemudian untuk relevansinya terhadap pemikiran KHD gitu, tentang keberhambaan, tentang pendidikan yang berhamba dan berpihak pada anak-anak. Menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak-anak itu berarti memberikan pelayanan penuh, kasih sayang, rengkuhan, perhatian, dan pelayanan pada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu juga menurut saya pendidikan harus berpusat pada anak, harus menyenangkan sekaligus mendidik. Begitu Ibu Heni dan teman-teman semuanya. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum. Alamnya memberikan pelayanan sesuai kebutuhan belajar anak. Ya terakhir Bu nyanyi ya, ada Pak Mulis lagi. Pak Mulis boleh ditulis di kolom chat aja Pak Mulis supaya kita lanjut materi ya. Bu, ya silakan Bu nyanyi 1 menit ya. Terima kasih Bu Heni. Menurut saya yang pertama, pikirkan dan tuliskan cara pengalaman anak terkait proses pembelajaran yang merefleksikan, mencerminkan pemikiran KHD, yaitu bahwa setiap siswa itu memiliki cara belajarnya sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya mengarahkan. Yang kedua, bagaimana perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya daerah saya. Dalam proses menuntun, guru perlu membersamai siswa dan mengarahkan siswa dengan cara kerjasama dan gotong royong sesuai dengan moto Lampung, yaitu Sakai Sembayan. Yang ketiga, mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam kodrat zaman dan alam sebagai pendidik menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Terakhir, relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba berpihak pada anak, pada peran saya sebagai pendidik, yaitu kita guru itu harus menomorsatukan kebutuhan belajar siswa dan memperhatikan cara mereka untuk lebih baik lagi dalam sikap, dalam adab. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Belajar murid. Luar biasa sekali Bapak Ibu ya terkait refleksinya, refleksi personalnya. Saya yakin Bapak Ibu yang lainnya pun seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita hari ini fokus pada dasar-dasar KHD ya Bapak Ibu ya. Sebelum saya lanjut, ini ada di kolom chat ini Bu Dika menyampaikan pengalaman saya berhamba pada anak pada saat memberikan tugas disesuaikan dengan minat dan kemampuan anak atau gaya belajarnya. Ya, terima kasih Bu Dika. Baik Bapak Ibu, dasar pendidikan KHD yang kita prioritaskan yaitu menuntun Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu sudah sering mendengarkan kata menuntun ya Bapak Ibu ya. Menuntun menurut Bapak KHD, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu menurut Bapak KHD. Maksudnya menuntun di sini adalah bahwa kita sebagai pendidik hanya dapat mengiringi Bapak Ibu, mendampingi
memfasilitasi anak-anak kita sehingga mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Jadi kita tidak bisa merubahnya, memaksakan terhadap mereka, tapi mendampingi, melihat di mana potensi alami yang mereka miliki, kita membantukan untuk memolesnya lagi sehingga menjadi lebih baik lagi, sehingga tumbuh kekuatan kodratnya. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Bapak KHD dalam menuntun itu menggunakan Trapta Triloka, yaitu Ingaso Sungtulodo Imadio Mangkarso Tuturi Handayani. Di depan seorang pendidik akan memberikan contoh teladan, dan contoh teladan itu merupakan cara terbaik untuk kita menuntun anak, untuk mendampingi anak itu menggunakan contoh Bapak Ibu. Jadi dari teladan yang kita berikan, dari karakter yang kita berikan, itu akan menjadikan anak mempelajari Bapak Ibu, mempelajari apa yang telah kita contohkan. Misalnya ketika di sekolah, kita kalau di sekolah saya kebetulan pagi-pagi itu kita ada piket Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru ini terbagi piketnya, ya di sana jumlah gurunya 100 lebih Bapak Ibu. Jadi dibagi-bagi tugas-tugas Bapak Ibu gurunya. Jadi ada yang piketnya di depan untuk menyambut anak-anak kalau pagi masuk di halaman sekolah. Jadi sudah berjejer Bapak Ibu gurunya. Jadi bukan hanya di satuan pendidikan dasar saja Bapak Ibu dilakukan, namun di menengah atas pun wajib kita lakukan jika itu merupakan sesuatu yang baik yang bisa menuntun anak memiliki karakter yang baik ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan Ingal Sosung Tuloda dari depan memberi contoh, kemudian Bapak KHD juga menyampaikan kalau di tengah pun kita harus memberikan motivasi. Imadio Mangkarso, jadi di tengah memberikan semangat kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita itu kan tidak ada motivasinya, mereka hanya ingin diberikan motivasi. Jadi, bagaimana caranya kita membangun motivasi mereka agar mereka memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena motivasi yang paling baik adalah motivasi yang muncul dari kesadarannya sendiri. Jadi perannya Bapak Ibu guru adalah untuk bagaimana timbulnya motivasi dalam diri anak. Tentu mereka ketika mau melakukan sesuatu, mereka tentu ada motivasinya. Jadi kita harus tumbuhkan dalam dirinya mengapa ia harus melakukan hal tersebut. Nah, dasar pendidikan menuntun KHD yang ketiga juga, yaitu Tuturi Handayani, yaitu dari belakang memberi dorongan. Jadi diharapkan seorang pendidik itu akan memberikan dorongan dari belakang untuk anak-anak untuk lebih berkembang. Biasanya anak-anak itu kalau misalnya mereka sudah mencapai apa yang mereka inginkan, mereka cenderung sudah stagnan Bapak Ibu. Mereka sudah menganggap, oh saya sudah di puncak, saya sudah bisa semuanya, saya sudah mendapatkan nilai 100. Jadi mereka sudah tidak mau lagi berbuat untuk lebih lagi. Nah, demikian juga di dalam karakter, ketika kan Bapak KHD ini kan cenderung fokusnya dalam perilaku ya, karakter dan budi pekerti, dalam memberi dorongan kepada anak-anak, dalam perilakunya pun kita bisa memotivasi mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, dalam capaian ini, dalam untuk Triloka pendidikan ini, Bapak KHD berharap agar apa yang kita lakukan itu pada akhirnya akan membuat anak selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai manusia tapi juga sebagai anggota masyarakat karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, dasar pendidikan KHD penuntun ini, Ibu Selvi, Bu Francisca, mohon dikontrol audionya Ibu Francisca ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi dasar pendidikan KHD menuntun ini Bapak Ibu jika kita kaitkan di modul 1.1 dengan modul kompetensi kepala sekolah dan pengawas. Jadi di sini Bapak Ibu pada angkatan 5 ke atas itu sudah mulai difokuskan pada model kompetensi kepala sekolah dan pengawas supaya Bapak Ibu memiliki mindset sebagai seorang pemimpin. Diibaratkan misalnya nanti setelah selesai ini Bapak Ibu bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas. Ketika ditunjuk menjadi kepala sekolah atau pengawas, artinya kan tidak mungkin semua guru penggerak akan menjadi seorang pengawas atau kepala sekolah, tapi ini adalah pelatihan kepemimpinan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu memiliki mindset seperti itu, sehingga ketika suatu saat Bapak Ibu atau setelah ini Bapak Ibu menjadi pemimpin,
baik sebagai kepala sekolah maupun pengawas Bapak Ibu memiliki mindset seperti ini. Nah, kalau dikaitkan dengan modul 1.1 dengan model kompetensi kepala sekolah dan pengawas, dalam kaitannya dalam prinsip menuntun, apa yang dimaknai dari subindikator di bawah ini Bapak Ibu? Makna tujuan dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah dan pengawas, cara adaptif melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan pembelajaran dan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, interaktif, aktif, dan empatik terhadap peserta didik, dan empati terhadap peserta didik dalam pengambilan keputusan pendampingan kepada kepala sekolah. Nah, apa satu upaya yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam menguatkan peran tersebut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, apa satu upaya yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk menguatkan peran dalam makna menuntun menurut model kompetensi kepala sekolah dan pengawas? Bapak Ibu, slide-nya tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya Bu, nggak ada Bu nggak slide-nya. Tidak. Apa ya? Ini jaringannya apa? Sekarang udah ada, Bu. Udah ada? Tempat saya Ya ada. sudah ada. Ada ini. Oke. Udah ada. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. slide-nya. Tempat saya nggak Nah, ada. Oh, nggak ada, Bu. Tempat saya tidak ada, Bu. Mungkin OTW Bapak Ibu. Ini udah ada? Sudah terlihat, Oh, Bu. Ibu aja. Sudah, Bu. Ada Bu, sudah Ada, terlihat. ada, Bu. Ada Bu, sudah ada. Alhamdulillah, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Laptop saya kok tidak ada ya? Mungkin jaringan ya Bu ya, karena saya juga tadi jaringannya agak lemot ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, Ada. apa satu upaya yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk menguatkan peran dalam model kompetensi kepala sekolah dan pengawas Bapak Ibu dalam kaitannya dengan menuntun, prinsip menuntun ini Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Jadi maknanya menuntun menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sebagai kepala sekolah atau pengawas itu kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Silakan raise hand Bapak Ibu. Pak Sabikis, silakan. Baik, izin Ibu, mohon maaf saya off cam karena saya di belakang terus sinyalnya kurang bagus kalau pakai kamera Ibu. Oke, silakan Pak. Ya, menurut pendapat saya sih, bagaimana maksud menuntun itu adalah mengarahkan, membimbing sepenuh hati untuk menemukan benih-benih yang ada pada siswa. Artinya yang ada kelebihan pada siswa. Jadi kita sebagai seorang kepala sekolah atau pengawas, jadi kita memberi bimbingan yang dapat menemukan, siswa itu dapat menemukan kemampuan atau kelebihan yang dia miliki. Iya, ini Ya, terkait Ibu. dengan kompetensi Bapak sebagai kepala sekolah atau pengawas sekolah Bapak Ibu. Iya, bukan sebagai guru. Untuk kompetensi sebagai seorang kepala sekolah, ya sebagai seorang kepala sekolah, tentu saya akan makna menuntun itu adalah memposisikan kita sebagai pelayan atau melayani untuk mengarahkan supaya yang ada di lingkungan sekolah itu saling berkompetensi. Ya. Itu tuh kalau menurut saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sabikis. Jadi Bapak menyatakan bahwa untuk makna menuntun dalam kompetensi kepala sekolah dan pengawas itu adalah melayani dan saling berkompetensi ya Bapak ya? Ya Ibu. Iya. Berkompetensi dalam hal apa ini? Seperti apa Bapak? Bisa contohkan Bapak? Ya artinya
menciptakan situasi kondisi lingkungan sekolah itu baik dari guru ataupun siswa yang bisa berlomba-lomba dalam meningkatkan prestasinya masing-masing sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Sabikis. Ini sudah banyak yang raise hand. Silakan Bu Niki untuk menyampaikan pendapatnya. Iya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. akan sedikit memberikan pendapat terkait peran kepala sekolah untuk menguatkan peran agar pembelajaran dan mutu layanan satuan pendidikan itu bisa berpusat pada peserta didik. Tentunya kalau kita sebagai pendidik, kita harus membimbing peserta didik karena kita yang turun di lapangan. Gitu. Tapi kalau perannya sebagai kepala sekolah ini kan memang dia menghadapi peserta didik, tapi kan sangat jarang sekali kepala sekolah turun langsung untuk di kelas gitu. Jadi kalau menurut saya menuntun itu artinya sebagai kepala sekolah mungkin memberikan bimbingan kepada guru-guru yang ada di sana gitu untuk menuntun, mengarahkan, misal pembelajaran yang guru itu lakukan belum berpusat pada peserta didik, mungkin sebagai kepala sekolah bisa memberikan arahan gitu kepada pendidiknya agar melakukan inovasi, melakukan strategi pembelajaran, metode atau model agar pembelajaran di kelas guru itu masing-masing bisa berpusat pada peserta didik. Atau bisa juga mengarahkan kepada pendidik itu untuk mengembangkan pengetahuan bagaimana sih model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengikuti beberapa pelatihan yang ada. Begitu Bu, kalau pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Niki. Iya, Bu Niki tadi menyampaikan bahwa menuntun sebagai dalam kompetensi sebagai kepala sekolah maupun pengawas itu adalah mengembangkan pengetahuan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ya, kemudian memberikan bimbingan agar pembelajaran bisa berpusat pada peserta didik yang dilakukan guru-guru. Ya, terima kasih Bu Niki. Berikutnya lagi, ini ada yang resen lagi, Pak Aswin. Silakan Pak Aswin. Bapak Ibu yang lain silakan masukkan di kolom chat, boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi saya baru. Oke, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar Ibu? Iya, terdengar Pak. Silakan Pak Aswin. Oke, menurut saya kata-kata menuntun itu yang dimaksud yang pertama, saya sebagai kepala sekolah itu memberikan teladan kepada teman-teman yang lain, Bu. Terus yang kedua, oke, apa suara saya terdengar? Terdengar Pak Aswin. Oke, yang kedua itu saya akan bersama guru-guru itu membuat visi misi sekolah itu yang berkaitan dengan student untuk ini apa namanya untuk misalnya pengembangan siswa, kemudian bakat-bakat siswa itu yang tidak terlihat akan dikembangkan seperti itu Bu. Jadi kemudian guru-guru juga saya bimbing untuk menyalurkan bakat-bakatnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kan di sekolah itu banyak guru-guru yang memiliki bakat-bakat seperti MC atau seperti olahraga dan sebagainya. Seperti itu Bu. Kemudian kalau sebagai pengawas itu saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk menjalankan visi misi yang telah dibuat tadi Bu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Aswin yang telah menyampaikan pendapatnya terkait dengan kompetensi kepala sekolah dan pengawas tadi ya. Jadi tadi di kepala sekolah memberikan teladan, mengembangkan bakat guru-guru, di pengawas menjalankan visi misi yang telah dilakukan ya, yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu yang lainnya silakan masukkan di kolom chat aja Bapak Ibu, kita mau lanjut materi, saya baca sejenak di kolom chat Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tidak bisa mengakomodir semuanya Bapak Ibu karena durasinya kita tidak banyak.
Saya coba membaca upaya Bu Apni ya, upaya yang perlu saya lakukan jika saya sebagai kepala sekolah dengan memberikan arahan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik, mengadakan in-house training untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di sekolah. Berikutnya, Bu Diska, menurut saya peran sebagai kepala sekolah dalam kata menuntun menurut Kak Hadi adalah membimbing dan memotivasi serta kolaborasi dengan guru untuk merancang dan menjalankan program pembelajaran yang berpusat pada murid. Bu Endang mengatakan mengkaji ulang visi misi sekolah, berkolaborasi dengan warga sekolah, memberikan ruang pikir kritis, kemudian anak melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif. Pak Mulis sebagai kepala sekolah akan mengarahkan seluruh warga sekolah untuk membuat visi misi sekolah dan berkomitmen untuk mewujudkannya secara bersama-sama. Perwujudan ini dilaksanakan sesuai dengan konsep filosofi pemikiran KHD. Sebagai pengawas, saya akan mendampingi sekolah dalam hal penyusunan program yang dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, banyak sekali masuk di kolom chat ini Bapak Ibu, kalau kita baca bisa sampai jam 9 malam kita Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki mindsetnya sebagai pengawas dan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Dasar pendidikan KHD menyatakan bahwa kodrat anak itu merdeka Bapak Ibu. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Itu menurut Bapak KHD ya Bapak Ibu ya. Kadang kita sering melihat anak-anak kadang salah persepsi, atau rekan-rekan kita yang bukan Bapak Ibu CGP itu salah persepsi terkait dengan merdeka Bapak Ibu. Sebenarnya merdeka untuk kita memberikan kemerdekaan kepada anak-anak terkait kodrat anak tersebut, bahwa mereka itu adalah merdeka, itu adalah kalau menurut KHD itu kemerdekaan itu sifat manusia berbudaya, itu memang sifatnya manusia memang merdeka. Ketika menyampaikan atau menyatakan merdeka itu, kemerdekaan itu punya dua ciri dasar Bapak Ibu. Secara lahir bebas, jadi merdeka itu kelihatan dari lahiriah, terlihat orang tersebut bebas mengekspresikan apa yang dia inginkan, melakukan segala sesuatu. Kemudian dia secara batin, dari pemikirannya, dari perasaannya, dari tindakannya Bapak Ibu. Jadi dari tindakannya dia merasa mandiri, bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Itu adalah ciri-ciri manusia merdeka. Jadi jika ada persepsi dari rekan Bapak Ibu di sekolah ataupun pandangan anak-anak kita terkait dengan miskonsepsi tentang merdeka, bahwa merdeka itu mereka bebas berbuat apa saja, atau Bapak Ibu guru menyatakan merdeka itu berarti kita memberikan kemerdekaan pada anak karena kodratnya mereka merdeka, bahwa mereka bebas membuat apapun tidak sesuai aturan, itu adalah salah Bapak Ibu ya. Berarti itu miskonsepsinya dari pemikiran Bapak KHD, karena sebenarnya kemerdekaan itu Bapak Ibu dasarnya itu adalah manusia merdeka itu, berat kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah Bapak Ibu, tidak terperintah saja, akan tetapi juga dapat menegakkan dirinya dalam mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuk juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Itu menurut Bapak KHD. Jadi kemerdekaan itu berat Bapak Ibu, jadi bukan berarti merdeka itu enak aja, santai saja, bebas saja, tidak seperti itu. Tapi merdeka itu ketika kita mampu memerintahkan diri kita, menegakkan disiplin pada diri kita, mengatur kehidupan kita dengan tertib, dan kita memperhatikan juga kemerdekaan orang lain. Jadi kita merdeka, namun kemerdekaan kita dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Artinya kita merdeka tapi tidak mengganggu kemerdekaan orang lain Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa Bu. Bisa Bu. Bisa Bu. Bu. Terima kasih Bu. Bu. Ya, sama-sama Pak.
Saya lanjut ya. Jadi dasar pendidikan KHD Merdeka, kodrat anak itu merdeka. Memang kodrat anak itu adalah merdeka, Bapak Ibu. Kalau dikaitkan dengan pengajaran dan pendidikan ini sangat sangat relevan sekali karena pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahirnya. Jadi pengajaran itu memerdekakan manusia pada lahirnya saja, Bapak Ibu. Sedangkan kalau merdeka untuk batinnya itu akan diperoleh dari pendidikan. Karena kenapa? Karena di pendidikan kan menurut KHD itu kan nanti diharapkan nanti anak itu akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Jadi batinnya dia merasa merdeka, merasa bahagia. Itu merdeka dalam artian batin. Sedangkan pada lahirnya itu pada pengajarannya, Bapak Ibu. Nah, dasar pendidikan berikutnya menurut Bapak KHD yaitu kodrat anak itu bermain, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu memang nalurinya memang bermain, Bapak Ibu. Kadang semua dianggap permainan. Bapak Ibu yang punya anak kecil di rumah, ada yang di bawah balita. Bapak Ibu mungkin ada anak-anak kecil, anak-anak TK, anak balita, ada ya? Ada, Bu. Nah, kalau Ada, Ibu. Bagaimana kaitannya dengan tembok-tembok di rumah Bapak Ibu? Dicoret-coret. Sangat berwarna, Ibu. Penuh dengan kreasi. Masya Allah. Padahal ini tidak janjian ya Bapak Ibu ya. Di rumahnya Bu Anita dicoret-coret, Bu Yunike sangat berwarna, Bu Anita rumahnya sangat bervariasi. Mungkin ada yang dikasih gambar, ada cat jempolnya dan sebagainya. Padahal anak-anak ini tidak janjian. Tidak janjian anaknya Bu Anita dan Bu Yunike dan Bapak Ibu yang lainnya tidak janjian yuk kita nanti coret-coret ya. Mereka karena memang kodratnya adalah bermain Bapak Ibu. Jadi di dunia manapun, di belahan dunia manapun anak-anak memang suka bermain Bapak Ibu. Dan itu merupakan ekspresi mereka untuk belajar. Seperti yang disampaikan Bapak KHD juga, bermain adalah salah satu kodrat anak di mana pikiran, perasaan, kemauan dan tenaganya sudah ada pada anak. Dan mereka itu jadikan permainan itu sebenarnya menjadikan bagian pembelajaran. Kalau di sekolah-sekolah. Jadi sebenarnya makanya di playgroup atau di PAUD itu anak-anak tidak dipaksakan untuk belajar yang sebenarnya, tapi mereka diajarkan bermain dengan makna bermain itu mereka belajar menanamkan karakter. Kadang belajar berhitung dengan bernyanyi. Jadi mereka itu menanamkan pada diri mereka sendiri bahwa mereka itu sedang bermain, padahal mereka belajar, Bapak Ibu. Itu luar biasanya permainan itu maknanya dalam belajar, Bapak Ibu. Jadi bermain itu pada anak-anak karena merupakan kesenangan, jadi itu adalah hal yang menjadikan Bapak Ibu guru mudah untuk menanamkan pengetahuan di situ. Karena di alam bawah sadar mereka lagi senang-senangnya. Ketika anak-anak merasa nyaman, merasa senang, itu alam bawah sadarnya akan menerima apa yang disampaikan seperti itu Bapak Ibu. Namun jangan lupa Bapak Ibu, ketika alam bawah sadarnya, biasa kan anak-anak kalau bangun itu kan alam bawah sadarnya masih ngambang, mereka masih di dalam awal alam bawah sadar ya. Ketika kita kasih bangun, ayo bangun, kamu ini pemalas sekali, tidak mau sholat, dan sebagainya. Nah, itu alam bawah sadarnya akan menanamkan memori itu, Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan alam bawah sadar anak-anak. Ketika anak-anak dalam keadaan senang, dalam keadaan tidak sadar, itu mereka maksudnya ketika antara bangun dan mereka mau bangun dengan bangun itu kan dalam keadaan setengah sadar seperti itu, Bapak Ibu. Bukan setengah sadar karena mabuk-mabukan begitu, bukan ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu anak-anak itu alangkah baiknya ketika kita menanamkan hal-hal positif, hal-hal yang baik kepada mereka itu cepat sekali masuk Bapak Ibu. Nah berikutnya Bapak Ibu, dasar pendidikan KHD bermain itu menurut Bapak KHD bermain itu adalah belajar budi pekerti. Jadi anak-anak itu bermain seperti bermain congklak ini Bapak Ibu. Anak-anak itu belajar budi pekerti Bapak Ibu. Budi pekerti itu pikiran, perasaan, kemauannya dengan tenaganya ada pada waktu mereka bermain. Mereka akan menjadi lebih teliti. Mereka kalau bermain hitung-hitungan itu kan mereka kan lebih teliti. Belajar jadi orang jujur. Kadang kan kalau bermain begitu kan temannya bilang, ayo tadi dikasih turun bijinya berapa tadi. Nah itu adik satu, saya turunkan satu-satu itu. Nah itu. Jadi mereka belajar kejujuran dari permainan tersebut. Kemudian pada permainan gobak sodor itu juga
anak-anak belajar bagaimana berkelompok, bekerja sama dengan rekan-rekannya. Ayo kita hati-hati ya nanti lewat di sana, jangan nanti ketangkap sama musuhnya, sama temannya begitu. Terus temannya juga yang kelompok yang menjaga, mereka juga berusaha, ayo nanti kamu dari sana ya, saya dari sini, nanti kita tangkap di tengah-tengah. Nah, seperti itu mereka belajar kerjasama Bapak Ibu, belajar kelincahan, cekatan dalam mengatasi permasalahan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bermain itu sangat penting sekali buat anak-anak ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan mungkin bermain yang ada di daerah Bapak Ibu terkait dengan bermain yang bisa dijadikan pembelajaran untuk menumbuhkan karakter dari anak. Mungkin bisa ada yang raise hand dan yang lainnya silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin bisa satu orang bisa raise hand, silakan. Pak Sabikis, silakan Pak Sabikis terkait dengan konteks budaya lokal, permainan lokal yang membelajarkan anak-anak. Silakan Pak Sabikis. Mungkin mengajarkan nyanyian, mengenalkan ajaran-ajaran agama yang baik. Nah, itu mungkin salah satu bisa jadi permainan untuk mereka sambil menghafal, sambil mengenal prinsip-prinsip dalam agama seperti menghafalkan sambil bernyanyi nama-nama Rasul mungkin. Nah, itu mungkin bisa jadi permainan juga untuk mereka yang di situ mengenalkan juga terhadap anak-anak. Mungkin begitu, Ibu. Kalau di dalam agama Islam ya Bapak Ibu ya, mungkin di agama-agama lain pun ada nyanyian yang mungkin untuk menjadikan pembelajaran buat anak-anak ya, menanamkan pekerti di diri anak-anak. Nah, di sini di kolom chat ada disampaikan Bu Rita permainan lokal yang bisa membelajarkan anak-anak yaitu permainan engklek, yaitu menjadikan anak-anak bersabar, jujur, dan sportif. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Dian silakan, sudah raise hand dan ya setelah itu. Mungkin Bu Fitri bisa terlebih dahulu. Bu Dian ada gangguan audio. Silakan Bu Terima Dian. kasih Bu kesempatannya. Iya silakan Bu Fitri Ibu dulu. Dian dulu. Oh ya. Jadi Silakan saya Bu dulu. Fitri dulu aja deh. Silakan. Iya, tadi Bu Dian kayaknya unmute ya ininya. Ya benar. Jadi kalau untuk permainan saya pernah Bu menerapkan jadi bukan hanya lokal aja karena saya mengajar bahasa Inggris juga ya Bu. Jadi permainannya ada kalau dibilang ya berbasis ada internasionalnya juga ya Bu ya, permainan dengan bahasa Inggris gitu. Jadi pertama saya kasih permainan di outdoor seperti gobak sodor ya Bu. Mungkin kita zaman kecilnya kita dulu pernah Bu ya bermain gobak sodor yang menjaga seperti tanda plus-plus. Jadi ada siswa yang menjaga untuk temannya tertangkap dan ada temannya yang berusaha lari. Di situ membuktikan bahwa dalam permainan gobak sodor itu ada kolaborasi antar tim. Bagaimana dia menyiasati lawannya agar tidak tertangkap oleh tim yang lain. Ketika tim pertama menang, mereka sudah bisa mendapatkan satu soal kelompok, jadi mereka bisa menjawab. Lalu nanti dilanjutkan seperti itu. Nanti setelah kelompok ada 2 kelompok yang menang, itu jadi difinalkan, terus mendapatkan apresiasi berupa hadiah dari saya. Seperti itu Bu. Terima kasih Ibu Heni kesempatannya. Bu ini kayaknya ini deh Bu mic-nya unmute ya Bu.
Halo, apa kedengaran Bapak Ibu? Oh iya. Terdengar Terima kasih Bu Ibu. Fitria, luar biasa ya Bu Fitria ya menjadi tangguh sodor untuk anak-anak termotivasi untuk menjawab soal. Ya berikutnya, Bu Dian sudah bisa dimonitor? Maaf Ibu, apakah terdengar ya? Soalnya di sini hujan, Bu. Oh, terdengar Bu Dian. Terdengar. Jadi permainan sesuai dengan budaya lokal kami, yaitu permainan bakyak ya Bu. Jadi bakyak itu kan adalah permainan dari kayu panjang, terompah gitu. Di situ ada kita bermain masing-masing itu melakukan perlombaan siapa cepat dia juara. Dan di permainan bakyak itu masing-masing anggota kelompok itu terdiri dari beberapa orang. Nah, di situ akan terciptalah berbagai pertumbuhan karakter di mana saling tiap kelompok itu memberikan ide gagasan masing-masing. Kemudian terciptanya karakter kepemimpinan, kemudian terciptanya sifat rasa gotong royong, kemudian saling menciptakan rasa senang bersama untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan bersama gitu. Seperti itu Bu. Jadi dari permainan itu banyak tercipta karakter yang baik gitu. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Dian. Ya satu lagi aja Bapak Ibu ya, yang lainnya nanti saya akan baca di kolom chat. Jadi boleh satu lagi Bu Azara, silakan Bu Azara. Oke ya, terima kasih Ibu kesempatannya. Jadi kalau permainan tradisional yang menurut saya itu ada dua sama seperti Bu Dian. Tadi yang pertama bakyak dan yang kedua adalah benteng. Jadi permainan bakyak dan benteng itu bisa menjadi salah satu media dalam menerapkan kerjasama, menumbuhkan siswa itu dalam merancang strategi, terus melatih kesabaran mereka dalam menuju keberhasilan. Dan yang terakhir yaitu melatih konsentrasi mereka dalam mengatur strategi dan bagaimana mereka untuk menjadi pemenangnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Azara. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini saya baca dulu sedikit di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Bu Nina menyampaikan scroll ini Bapak Ibu. Bu Niki menyampaikan bahwa contoh permainan dalam pembelajaran menggunakan TTS angka untuk melatihkan kesabaran dan ketelitian murid. Bu Nyanyu permainan kucing buta yang mencari teman yang berjauhan dengan si anak kucing. Bu Maya permainan lokal daerah saya seperti gerobak sodor. Di sini nilai luhur budaya lokal mengajarkan anak untuk bekerja sama, kesabaran dan merancang strategi. Bu Selvi permainan bakyak dan permainan kasti dalam permainan mengajarkan kolaborasi antar teman untuk menumbuhkan rasa kebersamaan. Bu Mahdalia pendidikan yang berpihak pada murid juga memerlukan partisipasi aktif. Oh ini yang tadi ya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin semua Bapak Ibu mengetahui tentang bagaimana permainan-permainan itu bisa digunakan sebagai pembelajaran murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan pendidikan yang berpihak pada anak yang dicanangkan oleh Bapak KHD, sebelum ada kurikulum Merdeka ini sudah jauh-jauh hari Bapak KHD yang sudah berapa ribu tahun yang lalu hidup sebelum adanya kurikulum Merdeka, Bapak KHD sudah mencanangkan pendidikan yang berpihak pada murid, berpihak pada anak. Ini pemikiran ini berdasarkan pengalaman Bapak KHD ya. Bapak KHD bernama Suwardi Suryadiningrat. Beliau adalah turunan bangsawan. Pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi ketika menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Tangis Asti yang tiada henti-hentinya dirasakan sebagai suatu hambatan yang mengganggu tugasnya. Lalu dengan serta-merta diseretnya anak itu keluar dan tanpa berpikir panjang,
Dibiarkannya Asti kecil menangis di balik hempasan pintu rumah. Salju yang berjatuhan di jendela tiba-tiba menyadarkan kekalutannya. Dia lari secepatnya, lalu dibukanya pintu, dan Asti sudah tampak biru menggigil kedinginan. Suardi menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya yang sedang tersengal-sengal berurai air mata itu, terucaplah kata kasih sepenuh hati, kowe bakale mulia ake selawase. Artinya, selama engkau ada akan aku muliakan. Tuhan mendengar kata umatnya, apa yang terjadi? Terjadilah, Asti tidak pernah dapat mengurus dirinya sehingga hingga sekarang ini seluruh keluarga selalu berusaha untuk dapat melayani keperluannya. Nah, pengalaman Suardi ini menjadi salah satu teori pendidikan dalam perguruan yang dicita-citakannya. Jadi Bapak Suardi Suryadiningrat, Bapak KHD dulu memiliki anak namanya Asti ketika beliau ada di luar negeri. Ketika melakukan pekerjaannya itu, anak itu menangis. Kemudian karena jengkelnya Bapak KHD dikasih keluar dari rumah, anaknya diseret, dikasih keluar di luar pintu. Pada waktu itu musim salju, kemudian ketika beliau sedang bekerja, beliau teringat anaknya yang di luar yang mungkin sudah tidak bersuara, kemudian beliau keluar, ketika membuka pintu ternyata anak itu sudah membeku, sudah menggigil ya, bukan membeku ya, Bapak Ibu ya. Anak itu kemudian sudah tampak membiru karena saking dinginnya, menggigil kedinginan. Jadi Bapak Suardi sempat mengatakan bahwa Bapak Suardi menyesal dan menyatakan bahwa Asti itu akan ia muliakan selama hidupnya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Asti tidak dapat mengurus dirinya sampai sekarang dan hanya diurus oleh keluarganya saja karena dimuliakan. Jadi tidak bisa mengurus dirinya. Nah, ini gambarnya anak putrinya Pak KHD ya, yang menjadikan Pak KHD menjadikan motivasi untuk menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bapak Ibu, berpihak pada anak. Nah, pendidikan yang berpihak pada anak untuk berhamba pada sang anak itu yang biasanya saat ini kadang disalah persepsikan ya, konsepsi ya Bapak Ibu ya, dianggap bahwa kita menghamba kepada anak berarti kita nih hambanya anak-anak. Mereka buat apa saja, mereka seperti raja dan kita sebagai hambanya yang melakukan apa saja perintahnya anak-anak. Bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya, tapi menghamba pada anak artinya kita menghormati anak, memuliakan anak, mendampingi, mengiringi, memfasilitasi anak yang memiliki anak-anak itu memiliki kemampuan berbeda, potensi yang berbeda, mereka memiliki fisik dan mental yang berbeda. Jadi menghamba seperti itu artinya kita menundukkan hati, merendahkan hati untuk bisa kita mendampingi mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Dasar pendidikan KHD berikutnya yaitu bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang dengan seenaknya saja kita menebalkan laku anak, kita menuliskan apa yang kita inginkan terhadap anak-anak tersebut Bapak Ibu. Jadi bukan anak-anak itu merupakan kertas yang sudah ada coretan-coretannya, ada tulisan-tulisannya. Tapi anak itu merupakan kertas kosong tapi ada bayangan tulisan-tulisannya Bapak Ibu. Tinggal kita menebalkan bagian yang mana yang perlu ditebalkan, bagian karakter-karakter yang baik perlu kita tebalkan, sedangkan yang buruk kita bisa hindari dan upayakan agar anak tidak pada karakter tersebut. Dengan menebalkan lakunya dapat dilakukan juga dalam konteks sosial, kultur budaya seperti yang tadi Bapak Ibu sudah jelaskan tadi Bapak Ibu ya, dengan permainan budaya lokal ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, Bapak KHD juga menyampaikan bukan tabula rasa ini bagaimana memperlakukan anak sesuai dengan usia-usianya Bapak Ibu. Seperti pada wiraga, masih raga-raganya anak-anak itu senang bereksplorasi. Jadi bereksplorasi tentang pengalamannya, merasakan bagaimana raganya, indranya, dan imajinasinya bekerja. Kemudian nanti di bagian berikutnya lagi mereka lebih mengenal dan menguasai teks, kemudian memperluas konteks keterampilannya, dan hingga pada akhirnya pada tingkat atas mereka sudah memiliki fashion sendiri Bapak Ibu.
Nah ini Bapak Ibu, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Bisa dilakukan dengan bermain, dengan ekstrakurikuler ini. Dan ini juga ini pada usia SMA ya Bapak Ibu ya. Kalau ini pada usia anak-anak masih kecil ya. Ini anak SD. Saya lanjut Bapak Ibu, ini tadi kita sudah ini. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks sosial kultural, KHD berpesan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh, Bapak Ibu. Kebudayaan yang dimaksudkan adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa, mimpi kita sebagai bangsa, dan itu semua disemaikan benihnya, kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan. Jadi, dari Bapak Ibu lah sebagai ujung tombak sebagai pendidik untuk menyemaikan benih-benih kebudayaan tersebut Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau kita tidak menyemaikan budaya tersebut, anak-anak itu akan mengambilnya dari budaya-budaya luar yang belum tentu cocok dengan budaya kita sendiri Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Nah ini dasar pendidikan KHD terkait budi pekerti menggunakan sosial kultural ya Bapak Ibu ya. Ini seperti memainkan gamelan. Gamelan itu kan memainkannya harus harus iramanya harus sinergi ya, harus kontras harmoni ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam permainan ini mengajarkan bagaimana anak-anak bisa berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana untuk menyelaraskan musik gamelan tersebut. Dan banyak nilai-nilai karakter yang bisa ditanamkan dari sosial kultural tersebut. Dan mengenalkan budaya tersebut juga yang merupakan budaya asli Indonesia. Kemudian juga seperti ini menenun, ini mengajarkan kesabaran Bapak Ibu. Jadi menenun ini betul-betul harus teliti dan sabar. Jadi mengajarkan anak menjadi anak yang teliti dan sabar. Nah, dasar pendidikan KHD petani. Nah, ini kalau terkait dengan petani, kita sebagai guru jangan berharap bahwa kita menanam, ibaratnya seorang petani jagung yang menanamkan jagung, kemudian ingin berharap jagung itu nanti tumbuh bukan jadi pohon jagung, tapi pohon durian atau rambutan atau buah-buahan yang lain yang seperti yang kita inginkan. Tapi biarkanlah pohon jagung itu tumbuh, bersemai, tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah jagung, bulir-bulir jagung yang bagus, yang baik, di mana kita merawat tanahnya Bapak Ibu. Jadi kodratnya dia akan menjadi jagung, tapi bagaimana caranya kita membiasakan atau menanamkan budaya-budaya yang bagus, sehingga jagung itu yang ibaratnya anak-anak itu nanti akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang bagus dan sesuai dengan karakter bangsa kita. Dan dalam pendidikan yaitu karakter profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya, karena ujung dari pembelajaran karakter adalah anak-anak nanti memiliki karakter profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu ini terkait dengan refleksi pesan kunci Bapak KHD, artinya pada masa lampau anak-anak diarahkan ditanamkan karakter-karakter yang baik pada mereka dalam pendidikan menuntun. Kemudian pada masa ini diajarkan anak-anak bagaimana bergotong royong, bagaimana berkolaborasi, melakukan refleksi kritis, sehingga ketika masa depan mereka akan menjadi anak-anak yang humanis, yang penuh kasih sayang, yang hatinya bersih dan jujur, dan pada akhirnya akan selamat dan bahagia sebagai student well-being. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada refleksi, Bapak Ibu, mungkin kita ada sesi tanya jawab, mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan, Bapak Ibu silakan. Raise hand. Silakan Bu Nur Alia, silakan Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah dipaparkan dari Ibu Heni, yang ingin saya tanyakan bagaimana menggali potensi siswa itu tersebut dari diri siswa itu tersebut.
Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan. Bagaimana menggali potensi pada diri siswa tersebut. Baik, Bu Nur Alia, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Nur Alia. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik ya Bu ya, untuk menggali potensi yang ada pada diri murid kita, pada siswa kita, dalam kapasitas atau dalam filosofi seperti Bapak KHD menuntun ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam menuntun kita terhadap murid-murid kita, tentu kita akan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang ia miliki Bapak Ibu. Jadi di mana alam ia hidup, di mana alam ia berada, pada saat itu apakah mereka hidup di pergunungan atau di pertanian ataukah di pantai. Nah itu sebenarnya sudah ada potensi-potensi yang bisa kita gali dari mereka. Terkait dengan konteks budaya lokal kita juga kita bisa menggalinya, misalnya juga dengan permainan-permainan tadi Bapak Ibu, sambil mengajarkan bermain, kita menuntun juga untuk mengenal budaya lokal Bapak Ibu. Melihat fenomena lokal yang ada di sekitar kita bisa juga menjadi cara kita menggali potensi yang ada pada diri anak. Kemudian kalau di kodrat zamannya, bagaimana kita menjadikan anak itu sebagai anak yang bisa nanti mengikuti perkembangan zaman. Mereka tapi tetap memiliki karakter sebagai anak bangsa. Bagaimana mereka bisa mengikuti kemajuan zaman tanpa meninggalkan budaya yang ada di Indonesia, budaya lokal mereka. Jadi mereka boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap karakternya adalah karakter sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Misalnya mereka diperkenalkan pada teknologi, menggunakan IT. Mereka boleh menggunakan budaya, kalau misalnya saya contohkan di sekolah saya kebetulan mengajar di SMK Bapak Ibu. Nah di jurusan DKV, kebetulan saya mengajar di jurusan DKV, animasi dan broadcasting Bapak Ibu, perfilman. Nah anak-anak ini untuk menuntun mereka, untuk menggali potensi mereka, mereka memiliki kemampuan masing-masing Bapak Ibu. Misalnya kalau di anak animasi, ada anak-anak yang suka sekali langsung praktek di komputer, mereka mengerjakan di komputer. Tapi saya ada punya anak inklusi di animasi, yang barusan ini sudah lulus, itu anak kesayangan saya. Saya selalu menyampaikan kepada anak tersebut bahwa kamu adalah anak kesayangan ibu, karena dia memang spesial sekali bagi saya, karena dia berbeda dengan teman-temannya. Karena kadang anak itu merasa, saya kok nggak sepintar teman-teman saya. Kalau disuruh ke depan untuk maju presentasi Bapak Ibu, dia akan keringat dingin dan tidak bisa berucap satu kata pun. Tapi ketika saya menyampaikan azam, silakan kamu menulis apa yang kamu ingin sampaikan. Dia suka menulis. Kemudian kalau misalnya membuat animasi, teman-temannya sudah membuat langsung di komputer, dia menggambar sketsanya, dia menggambar. Jadi dia bisa dikembangkan dengan misalnya dari sketsa itu saya sampaikan, azam silakan kamu buat komik dari sketsa yang kamu buat. Jadi dia bisa mengembangkan potensinya. Jadi tidak hanya mati di situ saja Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ia miliki. Seperti itu Bu Nur Alia. Ya baik Bu Santi, silakan Bu Santi Laresen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, saya ingin izin bertanya mengenai sistem AMONG. Sistem AMONG itu kan dia adalah suatu sistem yang pembelajarannya itu mengedepankan pembentukan manusia atau anak seutuhnya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru untuk mengimplementasikan manusia seutuhnya kepada anak. Itu maksudnya bagaimana, Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Santi ya tadi ya? Ya Ibu.
Ya. dari Bandar Lampung. Bagaimana seorang guru mampu mengimplementasikan pembelajaran seutuhnya ya Bu ya? Mengimplementasikan menjadi manusia yang seutuhnya pada sistem AMONG itu Bu, untuk anak-anak. Jadi berarti untuk menjadikan manusia seutuhnya pada anak melalui sistem AMONG itu ya Bu ya? Iya Bu, benar. Ya, oke. Jadi memang dalam pembelajaran berdasarkan filosofi KHD, jadi di modul ini Bapak Ibu kita belajar tentang bagaimana menanamkan karakter atau pemikiran filosofi KHD di dalam peran kita sebagai pendidik ya Bapak Ibu ya. Dalam menanamkan karakter filosofi KHD ini Bapak Ibu, ini adalah mindset yang penting sekali Bapak Ibu. Karena ketika modul ini Bapak Ibu berhasil, kemudian akan jalan ke modul-modul berikutnya, Bapak Ibu akan mengerti sebenarnya tujuan kita adalah dalam menjadikan anak pembelajar yang seutuhnya itu adalah dengan cara kita merubah mindset terlebih dahulu, Bapak Ibu. Merubah mindsetnya kita terlebih dahulu. Bagaimana kita merubah anak-anak untuk menjadi manusia yang seutuhnya, berarti jiwa raganya merasa merdeka, merasa bahagia, mereka merasa selamat, aman. Itu manusia seutuhnya. Dia akan lahir batinnya akan merasa tidak terikat, tidak merasa tertekan di bawah pressure, tidak di bawah tekanan. Bagaimana caranya kita membentuk seperti itu Bapak Ibu, seandainya kita sebagai pendidik saja kita tidak merdeka. Jadi kadang ada plesetan, ini miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Kadang plesetan, kadang saya sering dengar juga dengan rekan-rekan lain yang di luar CGP, biasa bilangnya begini, merdeka belajar tuh buat apa sih? Soalnya anak-anaknya merdeka, gurunya tidak merdeka, banyak sekali tugasnya. Belum lagi yang di PMM itu. Jadi sebenarnya yang dirubah itu adalah cara pandang kita dulu Bapak Ibu, mindsetnya kita. Oleh karenanya di modul 1 ini adalah modul untuk membentuk mindset kita dulu Bapak Ibu. Bagaimana mindsetnya kita terbentuk, nanti kita gampang untuk memahami semuanya Bapak Ibu. Memahami bagaimana membentuk anak itu seutuhnya. Bagaimana kita menuntun mereka mencapai apa yang mereka inginkan dengan bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka nanti ke depannya seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka ingin dinilai. Jadi mulai dari mindsetnya kita Ibu Santi, seperti itu. Bagaimana Bu Santi? Masih unmute Bu? Masih. Baik. Ya, terima kasih Bu Santi. Berikutnya Bu Mary ya. Bu Mary silakan Bu Mary, ada raise hand. Saya rasa satu lagi ya, setelah Bu Mary, Bu Azara ya Bapak Ibu ya. Karena waktunya kita sudah mau. Baik Ibu, terima kasih Ibu memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Izin Ibu, yang ingin saya tanyakan adalah mungkin sebenarnya saya minta pengarahan juga sama Ibu gitu mengenai pemikiran tentang KHD, bagaimana pendidikan yang berhamba dan berpihak pada anak-anak itu. Jadi memang tujuannya pasti kita tahu dengan maksud seperti itu adalah karena pendidikan harus memanusiakan dan memerdekakan bahwa setiap anak-anak itu memiliki keunikan masing-masing tentunya sesuai dengan kesenangan mereka gitu masing-masing. Tidak didikte dengan kurikulum atau sistem ataupun aneka pelajaran yang dipaksakan kepada anak-anak tersebut. Nah, menurut saya Ibu, untuk beberapa orang anak mungkin hal ini tidak apa ya, menurut saya tidak efisien. Terkadang di lapangan itu kita menemukan beberapa anak yang memang apa ya, kurang dalam merespek apa yang harusnya memang mereka lakukan. Misalnya ketika kita memberikan kebebasan mereka, namun ada beberapa anak-anak kita tersebut justru menggunakannya untuk kenyamanan mereka sendiri, kemudian memperkeruh ruang belajar seperti itu, atau
menjadikan ruang belajar jadi malah tidak nyaman. Nah, yang ingin saya minta arahan ke Ibu Heni, kira-kira bagaimana sih Bu atau upaya apa yang memang bisa kita lakukan langkah selanjutnya kepada beberapa anak-anak kita tersebut yang memang tidak efektif dalam penggunaan pemikiran KHD tentang pendidikan berhamba pada anak-anak. Seperti Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mary untuk pertanyaan yang luar biasa juga ya. Sama dengan yang rekan-rekan tadi sampaikan, yang ditanyakan. Jadi tadi saya sempat mencatat tentang manusia merdeka yang dari pemikiran KHD itu perlu diperjelas lagi ya, di-highlight lagi Bapak Ibu ya, bahwa pembelajaran yang memerdekakan anak itu tadi sesuai dengan potensi dan keunikan anak masing-masing, namun bukan serta-merta membuat anak senang. Jadi kita melakukan pendidikan itu bukan hanya dalam artian merdeka, itu bukan berarti tujuannya adalah agar anak senang dalam belajar, namun tujuan pembelajarannya diabaikan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap kurikulum tetap menjadi panduan dan tujuan pendidikan nasional menjadi payungnya Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan kita tetap akan sesuai dengan kurikulum. Ya, di dalam kurikulum pun ada capaian-capaian fase-fasenya, ada tujuan pembelajarannya, itu adalah menjadi tujuan dari kita bagaimana membelajarkan anak, memerdekakan anak dalam belajar. Nah, ketika dalam pembelajaran tidak serta-merta anak itu semuanya pintar semua, semuanya tertib semua. Nah, ketika dalam situasi seperti itu, anak-anak kan cenderung ada yang merasa tidak nyaman, ada yang merasa menjadikan itu menjadi hal yang nyaman, menganggap Bapak Ibu guru, oh kita bebas aja bikin apa-apa saja, terserah kita, dan Bapak Ibu guru tidak boleh membatasi. Itu salah ya Bapak Ibu ya, itu miskonsepsi ya. Artinya kemerdekaan anak seperti tadi disampaikan Bapak KHD harus memperhatikan kemerdekaan orang lain. Nah, anak ketika diberikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, anak itu harus mencapai tujuan tersebut tapi dengan cara yang mereka sukai, mereka inginkan, bagaimana caranya mereka untuk tetap mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, demikian juga ketika kita membelajarkan anak, sebelum kita membelajarkan anak, kita harus ajak dulu anak membuat kesepakatan Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan Bapak Ibu pelajari nanti di modul 1.4 Bapak Ibu. Saya tidak mengupas lebih dalam lagi sehingga Bapak Ibu menjadi penasaran dan terus belajar. Jadi nanti Bapak Ibu akan semakin mendalami di modul ini, akan semakin Bapak Ibu terbuka wawasannya dan mindsetnya. Sebenarnya, oh kalau anak yang seperti ini mereka merasa nyaman Bu, atau anak yang kita sudah tetapkan bahwa kamu harus begini, mereka tidak melakukan. Nah, itu teknik ini Bapak Ibu nanti akan Bapak Ibu di modul 1.4. Bersabar ya Bu Mary ya. Jadi intinya anak-anak nanti harus adakan kesepakatan dulu sebelum belajar. Jadi mereka tahu konsekuensinya seperti itu. Oh iya betul. Ada lagi Bu Mary? Bapak Ibu, terima kasih Ibu atas arahannya. Insya Allah nanti saya laksanakan di dalam ruang kelas Ibu dan mudah-mudahan aman terkendali. Oke Bu Mary, terima kasih Bu Mary. Bapak Ibu terima kasih banyak. Bapak Ibu banyak sekali pertanyaannya menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini sudah siap sekali untuk melangkah di modul-modul berikutnya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Mohon maaf Bapak Ibu jika saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena waktu kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini ada refleksi personal ya. Sebenarnya ada 15 menit Bapak Ibu untuk mengerjakannya, namun Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu saya berikan waktu yang lebih luas nanti malam batas akhir untuk menyelesaikannya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu setelah sholat maghrib silakan Bapak Ibu mengerjakannya, boleh. Jangan lupa Bapak Ibu ya, nanti di Padlet ini adalah Padlet karena Padletnya bergabung jadi satu, nanti di dalamnya Bapak Ibu mungkin ada jawaban dari BGP Jatim. Tadi saya sempat mengelaborasi di BPD Jatim juga Bapak Ibu.
karena kapasitas memori sekarang kan untuk penyimpanannya tidak banyak Bapak Ibu, jadi Padlet saya lumayan padat, jadi tadi di mix aja Bapak Ibu untuk pembelajaran bersama kita. Bapak Ibu linknya ya Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu nanti diisi nanti Bapak Ibu ya setelah kegiatan ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan ini, seperti tadi yang disampaikan, saya ingin Bapak Ibu PP dan fasilitator untuk menyampaikan penguatan terkait dengan pembelajaran hari ini, sehingga Bapak Ibu CGP dapat bisa lebih semakin kuat lagi pemahamannya terkait dengan filosofi pemikiran KHD. Silakan mewakili Bapak Ibu. Bu Azara, PP ya Bu Azara ya? Atau Fasil? Silakan. Satu-satu orang silakan Bapak Ibu. Saya CGP Bu. Oke. Boleh diturunkan license-nya Bu Azara. Bapak Ibu silakan satu-satu orang aja menyampaikan penguatan kepada CGP kita Bapak Ibu. Bapak Ibu Fasil ada di ruangan ini. Pak Heri. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Instruktur. Perkenalkan saya Mirhan, PP Bandar Lampung. Melihat apa yang sudah terima kasih. Melihat apa yang sudah dijelaskan Bu Instruktur tadi sangat luar biasa berkaitan dengan KHD. Nah, sebagai empowerment, penguatan, saya kira memang bagaimana kita mengimplementasikan KHD di sekolah masing-masing, terutama yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memang segala sesuatu berpihak pada murid. Karena educate your children for a time not yours. Artinya kita tidak bisa menyamakan pendidikan itu seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mungkin lebih kepada subjektif gurunya, tetapi sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena muridnya sekarang lebih kreatif, apalagi zaman digital ini. Makanya kita sebagai guru harus menerapkan apa yang sudah menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah tugas berat kita bersama. Artinya untuk menerapkan filosofi KHD tidak bisa sebagai individu sendiri, tapi memang kita harus mampu berkomunikasi, berkolaborasi, kemudian sinergi kepada semua pihak, sehingga apa yang menjadi tujuan kita menerapkan filosofi KHD di dalam pembelajaran itu bisa maksimal. Mungkin itu Bu Instruktur, terima kasih. Terima kasih Pak Heri Mirhan untuk penguatannya bahwa kita perlu mengimplementasikan pemikiran KHD dengan cara berkomunikasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk satu lagi penguatan dari Bapak Ibu Fasil, silakan Bapak Ibu Fasil. Apakah ada Bapak Ibu Fasil di ruangan ini? Baik, jika demikian Bapak Ibu, saya rasa cukup dulu. Saya pamit dulu ya Bapak Ibu ya. Nisa Sabian, Aura Kasih, cukup sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mengakhiri kegiatan kita Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk BGP Bandar Lampung. Terima kasih atas fasilitasinya. Bapak Ibu pengajar praktik dan fasilitator yang selalu membersamai CGP kita, dan Bapak Ibu CGP yang luar biasa sekali untuk pemahaman awalnya yang luar biasa. Mudah-mudahan tetap terasi untuk belajar, tetap semangat untuk menggerakkan, memajukan pendidikan di Indonesia Bapak Ibu. Jadi jangan prioritaskan sertifikat guru penggeraknya, tapi prioritaskan bagaimana Bapak Ibu setelah keluar dari program ini dan menjadi seorang guru penggerak mampu untuk tetap bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa dulu Bapak Ibu sebagai rasa syukur kegiatan kita sudah dipermudah dan diperlancar, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dulu, silakan Bapak Ibu, salah seorang untuk memimpin doa Bapak Ibu.
Pak Heri boleh memimpin doa sejenak ya Pak? Halo Pak Heri, bisa dimonitor? Mbak Novi merantau ke rumahnya ini, Pak. Ke rumahnya Fitri. Di orang kuliah. Baik Bapak Ibu, ada yang lain mungkin bisa memimpin doa. Bapak Ibu doa penutup silakan. Yang laki-laki itu Bu banyak. Ada Pak Pira, Pak DRT. Silakan Bapak Ibu, resen satu orang mewakili. Pak Aswin, Pak Aswin. Silakan mungkin Bu Azara, mungkin bisa memimpin doa Bu Azara. Silakan monggo Bu Azara. Ya Pak, kamu memimpin doa, nggak ada yang mau nih. Pak Pira nggak mau. Pak Sadikis mana guru agama? Oh, nggak ada suaranya. Bu Azara, monggo. Silakan. Itu Pak Ahmad sudah angkat itu resign. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Jaki. Cepat sini loh. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Baik, Bapak Ibu semua, di akhir ini kita sama-sama berdoa, dan untuk yang mohon izin saya memimpin doa untuk yang beragama Muslim, dan bagi yang beragama Muslim bisa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Ya, Bapak Ibu semua terima kasih sekali lagi. Kita foto bersama ya Bapak Ibu ya. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ini di sini sudah azan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, gayanya seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Oke Bapak Ibu. Hormat ya Bapak Ibu ya gayanya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak Bapak Ibu. Saya izin stop recording ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, izin live.